Akhir pekan depan, pedok Moto3 akan menghadapi tantangan yang berbeda dari biasanya. Seri MotoGP akan kembali menggelar balapan di Brazil, tepatnya di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Sebuah sirkuit yang kembali masuk kalender setelah puluhan tahun absen dari kejuaraan dunia. Bagi kelas Moto3, ini bukan sekedar balapan biasa. Trek ini pada dasarnya adalah lintasan baru bagi hampir seluruh pembalap di grid. Artinya, tidak ada data historis yang benar-benar relevan. Tidak ada pengalaman balapan sebelumnya. Dan semua tim harus memulai dari titik yang hampir sama. Namun di balik peluang yang terbuka lebar itu, ada satu cerita menarik yang layak diperhatikan. Yakni situasi yang dihadapi oleh pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. Secara teknis, karakter sirkuit ini dalam banyak analisis dianggap lebih cocok untuk motor KTM dibandingkan dengan Honda. Sementara Veda justru menunggangi Honda NSF 250 RW, motor yang memiliki karakter berbeda dengan rival utamanya di Moto3, yakni KTM RC 250 GP. Apakah ini berarti Veda benar-benar dirugikan? Atau justru sirkuit baru ini membuka peluang kejutan? Untuk memahami situasinya, kita perlu melihat terlebih dahulu karakter dari sirkuit Brazil ini. Autodromo Internasional Ayrton Senna memiliki panjang sekitar 3,8 km dengan kombinasi tikungan yang relatif mengalir. Trek ini tidak terlalu panjang jika dibandingkan dengan beberapa sirkuit MotoGP modern, tetapi justru memiliki karakter yang cukup teknikal. Layout sirkuit ini terdiri dari kombinasi tikungan medium hingga high speed, dengan beberapa trek lurus yang tidak terlalu panjang. Ini membuat balapan di sini tidak sepenuhnya ditentukan oleh top speed, tetapi juga oleh kemampuan motor berakselerasi keluar tikungan dan menjaga momentum di sektor flowing. Dalam bahasa sederhana, ini adalah trek yang menuntut motor untuk memiliki akselerasi kuat keluar tikungan, stabil saat melewati tikungan, serta respon mesin yang cepat ketika kembali membuka gas. Karakter seperti ini biasanya membuat motor dengan torsi kuat di putaran bawah hingga menengah menjadi lebih diuntungkan. Dan di kelas Moto3, karakter tersebut selama beberapa musim terakhir sering diasosiasikan dengan motor KTM. Di kelas Moto3 saat ini, hampir seluruh tim menggunakan dua basis motor utama, Honda NSF 250 RW dan KTM RC 250 GP. Keduanya menggunakan mesin 250 cc 1 silinder sesuai regulasi Moto3. Tetapi, filosofi pengembangan kedua motor ini cukup berbeda. Motor Honda dikenal memiliki karakter mesin yang sangat halus dengan top speed yang kuat. Dalam balapan pembuka musim 2026, motor ini bahkan mencatat kecepatan puncak hingga 242 km per jam, menunjukkan bahwa Honda mampu memaksimalkan performa di lintasan lurus. Honda juga dikenal memaksimalkan sistem ram air untuk meningkatkan performa mesin di kecepatan tinggi. Filosofi ini membuat motor Honda sering terlihat sangat kompetitif di trek dengan strike panjang, di mana slipstream dan top speed menjadi faktor utama. Sebaliknya, motor KTM memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Dengan piston yang mendekati batas regulasi maksimal, KTM mengembangkan mesin dengan torsi lebih kuat di putaran bawah hingga menengah. Artinya, motor ini seringkali terasa lebih agresif ketika keluar tikungan. Selain itu, desain sasis KTM dikenal lincah dan responsif, memungkinkan pembalap untuk lebih cepat melakukan transisi dari satu tikungan ke tikungan berikutnya. Karakter ini membuat KTM sering sangat kuat di sirkuit yang memiliki banyak tikungan flowing, trek lurus yang tidak terlalu panjang, serta area akselerasi pendek setelah tikungan. Dan jika melihat layout sirkuit Brazil, karakter tersebut cukup cocok dengan DNA motor KTM.
Disinilah cerita menarik mulai muncul. Sebagai pembalap yang menggunakan Honda NSF 250RW, Veda Ega Pratama secara teori mungkin menghadapi tantangan tambahan ketika balapan di Brasil. Jika trek ini benar-benar menuntut akselerasi kuat keluar tikungan, maka motor dengan karakter torsi seperti KTM berpotensi memiliki sedikit keuntungan. Dalam situasi balapan Moto3 yang sering sangat ketat, perbedaan kecil dalam akselerasi bisa menentukan posisi di slipstream, terutama saat keluar tikungan terakhir menuju trek lurus panjang. Inilah alasan mengapa beberapa analis menganggap pembalap Honda bisa berada dalam posisi yang sedikit kurang ideal di trek seperti ini. Namun penting untuk dicatat, perbedaan tersebut bukan berarti menentukan hasil balapan secara mutlak. Moto3 adalah kelas yang terkenal sangat unpredictable. Ada satu faktor besar yang bisa mengubah semua analisis teknis tadi, yakni pengalaman pembalap di sirkuit ini hampir nol. Sebagian besar pembalap Moto3 saat ini belum pernah balapan di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Artinya, tidak ada pembalap yang benar-benar menguasai trek ini. Data tim sangat terbatas, serta setup motor masih akan terus berkembang sepanjang akhir pekan. Dalam kondisi seperti ini, faktor yang sering menjadi penentu bukan hanya motor, tetapi juga adaptasi pembalap terhadap sirkuit baru, kemampuan membaca grip dan racing line, serta kecepatan tim menemukan setup yang tepat. Dan disinilah peluang untuk kejutan besar selalu terbuka. Bagi Veda Ega Pratama, situasi ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, karakter motor Honda mungkin tidak sepenuhnya ideal untuk sirkuit ini jika dibandingkan dengan KTM. Namun di sisi lain, ketika semua pembalap memulai dari titik yang sama, pengalaman masa lalu menjadi hampir tidak relevan. Dalam kondisi seperti ini, pembalap yang cepat memahami karakter trek, berani mengambil resiko, dan juga mampu menjaga ritme di grup besar Moto3, seringkali bisa tiba-tiba muncul di barisan depan. Dan Moto3 sendiri terkenal sebagai kelas di mana balapan grup besar bisa mengubah segalanya dalam satu lap terakhir. Artinya, bahkan jika secara teknis ada sedikit kekurangan dari sisi motor, peluang untuk bersaing tetap terbuka selama pembalap mampu bertahan di grup depan. Dengan kombinasi sirkuit baru, data minim, dan karakter trek yang unik, balapan Moto3 di Brasil berpotensi menjadi salah satu seri paling menarik untuk ditonton. Apakah KTM benar-benar akan mendominasi karena karakter motornya yang lebih cocok dengan sirkuit? Atau justru Honda mampu memanfaatkan slipstream dan top speed untuk membalikan keadaan? Yang jelas, bagi Veda Ega Pratama, balapan di Brasil bisa menjadi tantangan sekaligus kesempatan. Karena dalam Moto3, satu hal hampir selalu terjadi di setiap seri. Semua prediksi bisa berubah hanya dalam satu tikungan terakhir.